memasuki ke game yang pertama untuk Alter Ego dan juga Geek Farm Junior di match kita yang ketiga akan dipandu oleh Momochan dan juga Cipi bersama analis kita. Bawa. Yes. Yeay. Kita akan melihat di sini Howie yang memegang Esmeralda untuk sisi Geek Farm. Dan datanya akan dipegang oleh Dylan. Sedangkan ada Hans yang akan memainkan Roger Rupture untuk Tigralnya dan Aerial untuk Kagura. Ya, di sini kalau kita lihat juga dari tim AE ada Guava yang sebagai ini ya junglernya ya dengan menggunakan Harley di area top lane-nya juga diisi oleh Yuzong Untuk Nino ya. Yes, untuk Nino. Dan di situ kalau kita lihat Rupture-nya udah mendapatkan sedikit demi sedikit engage dari teman-teman Alter Ego. Yes, tapi ternyata lihat Dylannya mencoba untuk hampir aja bisa ngeculik ke arah Dev Coach, tapi dia nggak mau terlalu maksain juga, dia langsung balik lagi kali ini coba untuk bermain aman, coba clear minion terlebih dahulu, nggak mau maksain juga team fight-nya barusan. Yes, di sini kalau kita lihat dari segi ban and pick teman-teman dari pro player. Sorry. Kenapa tuh, Kak? Aku kaget loh, ya? Kaguranya pakai execute. Oh iya. Oh, menarik. Padahal kan biasa kalau kita tahu flame shot ya, atau nggak purify gitu kan. Tapi memang Kagura sih memang sudah punya fleece sih posisinya. Tapi kalau kita lihat kali ini di area atasnya Dylan mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi dia masih mau memberikan poking damage aja, cukup pede karena ada Hans juga yang bisa membackup. Tapi di sisi lain udah ada first blood terhadap Cipi. Yes, dari gua foul play dan di menit ke-1 masih aman sentosa, masih mencoba untuk invasi minion dulu sama invasi jungle juga karena taunya juga akan keluar dalam waktu 5 detik lagi. Yang mana itu sebentar lagi sih. Kalau sendiri dengan adanya tapi ternyata execute yang tadinya kita kaget cukup bisa dibilang mengejutkan dari Air Liur bisa memberikan sedikit damage sih sebenarnya ke arah Devot sendiri, tapi di sisi lain ternyata Air Liur harus ke pick off, Hansnya juga ke pick off. Di sini ada team fight yang sebenarnya hampir aja dibuka di area Turtle Pit tadi ketika mungkin dari Turtle-nya mau coba untuk di-poke ya. Dari tim Alter Ego mereka maksain dulu tim fight ke arah tim Geek Fam. Yes, benar banget. Di sini kalau kita lihat di menit kedua Alter Ego udah benar-benar ngasih pressure yang cukup signifikan di mana 3 kill berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Di sisi lain dia menggunakan Electro Final Blow-nya untuk meng-clearing minionnya. Benar-benar masih mencoba untuk mengambil momen juga ya karena masih menit kedua juga belum ada engage yang signifikan juga dari teman-teman kedua tim untuk mengamankan turtle yang pertama nih, Kak. Iya, tadi aku pengen nanya sih ke Ko dengan adanya execute yang dimiliki sama Kagura kok. Ini cukup efektif gak sih? Kalau menurutku agak sedikit resiko sebenarnya. Ada resiko pastinya karena kita tahu flame shot terutama dengan match itu damage akan jauh lebih besar juga karena memang dia akan totalnya bakal masuk dari magical damage. Tapi dengan ada execute, gue rasa dari Geek Fam mereka mencoba untuk mensecure 3 hero yang cukup tipis, Harley, Wan dan juga Yudora. Itulah sebabnya dia mau nge-burst dengan Yin Yang overturn-nya. Terus maju Terus dengan dia maju, execute terus dia langsung ya? execute gitu. Oke, mungkin mau coba jadi finisher juga ya dari seorang Kagura, dan kali ini setelah Turtle yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego dari Geek Farm, sepertinya mereka cukup harus berhati-hati karena 3 poin pertama udah dikantongi sama Geek Farm, sedangkan sama Alter Ego dan Geek Farm belum mendapatkan 1 poin pun, dan bahkan mereka sempat terculik 2 membernya tadi di awal ya, terutama Hans. Yes, Hans benar-benar dia nggak mau Hans karena dia adalah burst damage terbesar dan juga di sisi lain Howie-nya udah mulai dikasih poin sedikit demi sedikit, tapi di area top lane Dylan tipis banget harus tumbang di area top lane di sana. Iya, ini sih sebenarnya memang keunggulan dari seorang Harley ya kok, di mana dia bisa maju dengan space escape langsung combo dengan deadly magic-nya. Yes, dan juga kayak sakit banget ya si level 4. Deadly magic kita tahu itu adalah akumulasi damage yang sudah diterima waktu dari kena sampai dengan habis deadly magic-nya. Jadi bakal ada efek tambahan juga. Dan itu kayak ngebuat Geek Fam dengan hero-hero mereka yang kayak memang bisa kabur, bisa escape. Tapi kalau udah kena hit, itu bakal tetap ikut efek dari Deadly Magic-nya. Yes, dari lock yang dimiliki sama seorang Harley ini ya dengan Deadly Magic. Ini cukup perlu diwaspadai sama teman-teman Geek Fam. Apalagi memang poker triknya kalau misalnya cooldown dari seorang Harley ini terbilang, bisa dibilang cukup pendek gitu untuk sisi cooldown reduction-nya ya kok ya. Dia bisa spam poker triknya kapanpun dia mau, dan dengan Deadly sebenarnya space escape-nya juga itu yang bakal ngebantu dia untuk kabur dari mungkin hero-hero yang bisa dibilang dari Geek Fam ini banyak banget hero loncat ke depan. Seperti Benedetta, terus Roger juga dengan Wolf Transformation-nya, tapi ternyata lihat ejector. Di situ udah ada Deadly Magic juga, tapi nggak menumbangkan siapapun. Iya, memang sih sebenarnya dari Guava sendiri dia terkadang
coba untuk memberikan poking damage dengan ada Deadly Magic hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Geek Farm. Dan kalau kita lihat kayak ini turtle-nya sudah mulai dicolek, Dylan maju kali ini dengan final blow dan bahkan mengincar ke arah Guava, tapi Tipis ternyata banget. Guava yang masih bisa survive, tapi ternyata Liur mulai datang dengan Reina overturn kali ini. Lihat Oh, sisi lain ejector. Guava lagi dan lagi masih punya Deadly Magic dan langsung ditumbangkan air Liurnya di sisi belakang sementara. Kita melihat sudah ada 3 member dari Geek Farm yang tumbang. Oke, di situ terimmobilize dari Dev Coach masih bisa survive mundur ke belakang. Yep. Howie yang di situ udah mendapatkan poking sedikit demi sedikit juga masih bisa mundur ke belakang. Tapi nih aku mau tanya juga ya, mungkin di area early game di sini Harley bisa mendominasi permainan, tapi di area late game-nya apakah masih bisa diandalkan? Well, bicara soal di early game ya, kalau kita memang udah bonyok banget di early game, kayaknya kita nggak bakal ngeliat late game. Jadi itulah memang kayak fungsi dari Oke. Harley adalah bagaimana cara dia ngedrive hero-nya dia dengan cukup cepat. Yes. Hit level 12 mungkin kalau bisa secepat mungkin. Dan setelah itu mereka bisa langsung tutup gamenya. Oh, Jadi iya sih. kita nggak bakal melihat 15 menit game ke atas, tapi kalaupun ke drag sampai dengan 15 menit ke atas, gua rasa dengan Deadly Magic, Harley adalah salah satu hero yang cukup menakutkan dengan 6 slot item yang sudah dipakai oleh dia. Tapi tiba-tiba Razelnya harus tumbang sepertinya di area bawah kali ini setelah adanya pergerakan dari Dylan dan juga seorang Hans ya. Yang Yes. tiba-tiba nyulik one-man-nya di area bawah barusan. Benar banget. Dan di sini kalau kita lihat dari segi kill-nya juga Gova udah benar-benar nge-secure 4 poin kill, sedangkan Han sendiri di sini udah tumbang 1 kali dan ini akan menjadi Iya. pressure sendiri untuk tim teman-teman dari Geek Fam. Iya, aku setuju sih sama Koa di mana Harley ini memang harus bermain cepat banget di early phase-nya. Dia tahu setelah level 4 dia bisa rotasi dengan cukup mudah. Tapi ternyata harus di shutdown di area mid lane barusan. Dari Geek Farm mereka tahu banget kalau memang Guava ini memiliki burst damage ya kok ya. Kita bilang dengan poker tricknya, lalu ada combo dari Deadly Magic-nya juga. Dan mungkin Geek Farm bisa mencoba untuk melakukan zoning terlebih dahulu. Kayak 3 member ganking, coba nge-shutdown Guava di area mid seperti tadi. Yes, ini benar-benar dari teman-teman Geek Fam sendiri harus benar-benar set up kembali permainannya karena memang dari Harley-nya udah memporak-porandakan permainan teman-teman Geek Fam di area early dan Lihat tuh Raizelnya coba untuk mecahin weakness point dari seorang Dylan, tapi lihat ternyata crossbow tank-nya aktif di tangan Hans kali ini dan bahkan masih ada sisa-sisa tadi ya kalau kita lihat dari crossbow tank-nya meskipun Hans-nya tumbang, tapi Dylan-nya hanya menerima sisa-sisa damage dari seorang one-one aja masih bisa survive, tapi di sisi lain lihat bakal dikejar. Adanya total force dari seorang Dev Coach di sini, Cipi. yes, benar-benar baik banget teman-teman dari Alter Ego. Jadi mana tadi kalau kita lihat Wen-Wen-nya juga bermain dengan cukup objektif. Dia tahu di situ Hans adalah burst output damage terbesarnya, dia langsung dipanis begitu saja dan harus tumbang. Dan kali ini turtle yang ketiga benar-benar langsung diamanin sama teman Alter Ego tanpa ada yang kontes. Ya ini yang kayak dari draftnya ya. Tank real, I mean like kita tahu itu adalah salah satu tank yang banyak sisinya. Bisa second hammer, implosion, bla bla bla. Tapi kalau dia mau setup itu agak susah sekarang buat setupnya dia. Karena mau masuk aja berat banget. Iya, tapi ternyata masih ada. Kita lihat pergerakan di area bawah yang cukup ramai sebenarnya dari kedua tim. Howie dan juga Nino juga masih bertahan, sedangkan di area bawah Raizelnya bakal ke pick off. Guava harus mundur terlebih dahulu. Sudah ada Hans dan juga ada Rupture dan bersama dengan Air Liur kali ini bakal coba untuk mengejar teman-teman dari Alter Ego yang kita lihat memang sebenarnya tadi dari seorang Raizel dan juga Guava mereka cukup pede dengan tim fight 2 lawan 1. Tapi ketika ada backup yang datang dari Air Liur, mereka langsung bubar jalan ya. Dan bahkan kayak Raizelnya masih bisa keculik gitu loh. Yep, ini benar-benar keren banget sih, dimana Deadly Magic-nya padahal tadi di line-nya itu masih ada sedikit darah, tapi Deadly-nya udah benar-benar sakit banget. Wah, Holy sepertinya, Crystal. iya, sepertinya kamu Oh memikirkan my apa yang aku God. pikirkan ya. Holy Crystal di sini yang bisa Oh my nambahin 21-35% magic power-nya, yang kita tahu ini Harley bakal lebih sakit lagi. Wah, gue rasa separuh HP ya. Benedetta mau kabur juga langsung hilang kalau udah Selesai ya. kena poker trick ya. At least 3 kali lah. Bener, makanya ini Benedetta-nya mungkin coba untuk Kena namanin shield. satu, iya, atau mungkin dia mau ke arah ini dulu kali kok, wind swing dulu, ya, dia mau iya. wind swing tuh. Tapi kalau kita lihat nih kok, aku baru nggak satu hal juga sih. Dari Geek Farm kayaknya nggak tim MPL dan juga MDL senang banget main Roger ya. Iya, itu sama lagi itemnya. Iya. Windtalker, Iya, Endless Windtalker dulu. Battle, ya kan, Tabut, Raptor City. Bener-bener, kayaknya memang hero comfortable Fortis banget ya. Lock. Buat teman-teman dari Geek Farm sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini Cipi masih cukup berhati-hati. Hansnya sih sebenarnya terkadang dia dapetin momentum sih. Ketika ada backup dari teman-temannya kan. Tapi Alter Ego mereka juga harusnya cukup sadar ya. Dengan adanya rotasi atau bahkan ganking yang terkadang dilakukan sama Geek Farm. Jadi dari Guava terutama. Ini harus berhati-hati banget sih. Yes, benar banget. Mereka benar-benar
harus memperhatikan positioningnya dan di sini kalau kita lihat Heeh. Howie-nya benar-benar melakukan Tuh cutting lihat. minion mulu. Dan benar sakit banget sih Dilannya. Yes. Langsung terpanis sedikit demi sedikit juga. Iya. Guavanya bisa dibilang kayak dia pede banget dengan holy pistol yang dia pegang sekarang. Jadi mungkin gak terlalu konsisten untuk apa ya numbangin member dari Geek Farm, tapi setidaknya dia cicil-cicil aja biar teman-teman dari Geek Farm tuh pulang dulu gitu. Bener banget. Dan ini adalah Lord pertama udah dilakukan poking sedikit demi sedikit oleh teman-teman dari Alter Ego. Yes. Tapi Devcoach itu sudah mendapatkan engagement killing spree berhasil diamankan oleh Kagura. Iya, dan bahkan Eudora kali bakal tumbang. Yes. Dylan bakal coba untuk mengejar ke arah Tipis Devcoach. banget. Devcoach-nya langsung flicker mundur. Nino datang dengan ini dari Black Dragon Form-nya, dan bahkan Dylan pun mau lari kemana bakal coba dikejar dengan ada poker trick dari Guava. Kali ini masih 1 untuk 1 ya, tapi di sisi lain Yes, ternyata di area dari Millennium Glenn, masih ejector-nya. mengepi, dan bahkan Raizo mencoba untuk revolt tank. Langsung ngelok ke arah Howie di Nice. sini. Ruptur bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu memaksakan. Tadinya yang 1 untuk 1 sekarang malah jadi 2 untuk 1 Cik. Yap, benar banget. Di sini kalau kita lihat Alter Ego benar-benar bermain sangat-sangat objektif di mana ketika di mid lane udah ada war, di situ Harley-nya benar-benar langsung datang dan juga langsung mengeluarkan deadly magic-nya dan pas satu hero dari teman-teman Geek Fam harus tumbang di area mid lane. Ya. Yes. Dan jangan lupakan juga dengan adanya efek dari Dominance Ice sekarang. Roger gak bisa terlalu efektif lagi sih untuk dekat-dekat dengan Johan dengan adanya efek slow dari movement speed dan juga dari attack speednya. Betul, bakal agak sedikit di-reduce ya kalau dikurangin juga. NOD juga ada buat Eudora, ini bakal PR banget untuk Geek Fam secara item, mereka masih belum komplit. Betul. Yes. Dan sebenarnya memang sih ini bisa dibilang kayak apa ya, salah satu kelemahan ketika bermain Eudora. Eudora kan tipikal yang benar-benar tipis banget ya tuh kok. Dan dia tuh memang harus memanfaatkan one combonya gitu loh. One hit combonya dari bisa dibilang kayak dengan semua resource skill yang dia punya. Kalau misalnya sampai setupnya gagal, mau nggak mau dia harus nunggu lagi kan. Ya. Yes. Oke, dan Wind of Nature untuk Wayne juga ini lebih ke arah permainan lagi dipegang oleh Alter Ego. Mereka tinggal main santai sebenarnya, mereka tinggal zone out, apalagi dengan Lord yang sudah hit di level di menit ke-12. Itu udah full enhance sekarang, tinggal siapa yang bakal bisa nge-hit siapa. Lihat tuh Yujongnya udah nge-recall dari top lane-nya, sedangkan buat yang lainnya dari Alter Ego cuman bakal melakukan setup terlebih dahulu. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari Devcoach sendiri bakal coba untuk ngezoning teman-teman dari Geek Farm. Dan Alter Ego mereka mesti hati-hati sih, terutama junglernya karena ini Rogernya benar-benar di backup habis-habisan. Dan oleh Howie, kadang oleh Rupture juga, dan bahkan Air Liur yang nggak ragu sih kok dia tahu dia punya execute kan dengan ini overturnnya seperti yang tadi kau udah bilang ya. Dia benar-benar pede banget ketika dia tahu dia udah bisa culik satu orang, dan bahkan lihat itu dia yang aku bilang barusan dengan ada ini overturn execute, dia langsung menumbangkan seorang Guava bersama dengan teman-temannya, dan bahkan kalau kita lihat bakal coba di Double kill. tarik ulur terlebih dahulu. Kali ini Raizal yang harus tumbang setelah mendapatkan double kill, dan bahkan Hansnya bakal mundur terlebih dahulu. Howie bakal coba tahan badan di area depan, dan bahkan Eudora masih bisa ditumbangkan kali ini. Hans berhasil untuk ngedapetin momentum lagi untuk teman-teman Geek Farm kali ini bersama dengan Howie dan juga kawan-kawan, meskipun harus tumbangkan 3 untuk 2. Tapi ini bisa dibilang masih ada kesempatan buat teman-teman Geek Farm untuk mengamankan Lord yang pertama. Bener banget. Ini masih ada kesempatan banget di mana Hans juga masih punya retribution yang akan aktif dalam waktu 5 detik. Itu benar-benar tipis banget. Iya, tapi kali ini bakal coba dikejar, Goivotnya bakal dipukul mundur, terkena stun, dan bakal langsung tumbang begitu saja. Mulai datang kali ini Ninonya, tapi agak sedikit terlambat. Tidak akan bisa membackup seorang Devcoach tadi di area mid lane-nya. Oh ya, kalau gua bisa bilang tadi dari Alter Ego X adalah mereka kehilangan momentum, kaget sebenarnya. Guavanya kaget waktu dilompatin sama si Kagura. Iya makanya. Itu instant kill yang sangat bagus banget dari Geek Fam, langsung ngebuka peluang mereka buat bisa dapetin pemain-pemain yang lain. Bener banget. Dan bahkan memang sebenarnya mungkin mereka karena cuma memiliki Devcoach ya. Jadi mau Javetnya benar-benar harus try hard banget, open vision. Dan sementara ketika Guavanya coba untuk rotasi, ada di beberapa spot yang mungkin belum dicek sama Devcoach, sehingga itu kayak bisa menjadi sedikit surprise attack yang datang dari Geek Farm gitu loh. Ya, dan jangan lupa juga tadi kan Yujongnya masih di top lane ya. Iya. Yujongnya masih ke-split dengan teman-teman yang lain, itulah sebabnya kita tidak melihat ada Yujong yang bisa buka map, yang bisa nabrak dengan Dragon Form-nya. Iya, Dan ini langsung dijadikan opportunity sama teman-teman dari Geek Fam, dan satu Lord berhasil diambil, itu mengubah strategi semuanya sih, dimana satu persatu turretnya udah berhasil diamankan oleh teman-teman Geek Fam. Lordnya berjalan ke arah top lane, dan mereka benar-benar bermain sama sangat objektif banget, langsung nge-push di area bottom, langsung nge-push di area mid lane.
yang Iya. masih bisa di-secure sih yang Lord yang pertama kali ini. Bisa dibilang kayak meskipun dari Alter Ego mereka Mhm. menang dari point kill yang cukup banyak, tapi Geekfam mereka bener-bener manfaatin momentumnya sih. Iya sebener banget, dan dari segi network langsung berbalik jauh banget di mana Geekfam Iya. mengamankan, dan ini akan menjadi preset tersendiri untuk teman-teman Alter Ego di area late game karena Hansnya itu benar-benar kalau dia dijaga sama beberapa hero di situ ada Raptor dan juga Howie, kemungkinan besar ini akan membalikan keadaan sih untuk teman-teman Geekfam. Ngomong Yes. BOD tuh Rogernya antara BOD atau Melvictor. Maleficent mungkin kali ya untuk apa namanya penetrationnya juga mungkin toh. Tapi kalau kita lihat dari item Harley sendiri dia Udah udah full jadi sama item. Feather of Heaven dan bahkan ada Winter Truncheon juga. Mungkin dia mau benar-benar apa ya? Coba untuk mengamankan satu item yang ketika ada surprise attack lagi datang dari Geekfam, dia udah siap dengan Winter Truncheon-nya gitu. Ya, gua rasa tapi ya kalau dari Geekfam mereka sadar akan hal tersebut. Mereka Mm-mm. tinggal pakai satu Athena Shield. Gua rasa Iya. itu sudah kayak satu item yang bisa ngenetralin si Harley-nya sekarang. Betul, betul. Tapi kalau kita lihat The Cause of Durance dari Jehehe kali ini. Masalahnya Jehehe juga gampang nge-pick off juga sih ya. Jadi kayak agak sedikit sulit juga dari seorang Eudora. Karena kita melihat juga, aku nggak entah kenapa ya, aku merasa kayak support Eudora ini Kurang. agak sedikit kurang kalau menurut aku pribadi ya. Mhm. Kalau menurut kau gimana nih? Gue bilang bagus malah. Kalau Oh, Eudora, gitu? gue paling suka Eudora malah. Karena Eudora bisa di level 2, bisa mengganggu Oh banget. iya, kalau di ya benar-benar kan? 1 menit awal mungkin 2 Benar, di menit awal. menit-menit awal ganggu Iya, banget. Di late game kalau kayak gini Heeh. bisa one hit kill Iya ya kan. sih. Siapapun juga OTK-nya ada. Tapi mungkin dianya nggak boleh sendiri. Seperti Geek Fam ini udah tebel banget, gak bisa dibersih. Itu berat buat bisa dari item dan damage-nya. Durance habis itu Iya. dari si Kita tahu ini semuanya hero nabrak juga kan Phantom Slash dan juga Final Blow Mhm. dan bahkan Tigreal yang dari Hans ini. Apalagi kalau tiba-tiba Eudora aja Gitu. dia pindah. juga. Jadi kayak bakalan sulit kayak biar mungkin seorang Yuzong yang mungkin bisa jadi ini mereka mainnya benar-benar cukup sabar, mereka dapetin momentum dan itu benar-benar terjadi sampai sekarang. Mereka benar-benar Masuk hanya bisa kepick masih ada Wen buat cadangannya gitu loh. Cuman memang itemnya dia harus jadi sekarang. Karena kalau sampai dia juga cuma jadinya item pas-pasan, itu nggak bakal kasih impact besar kepada Esmeralda, buat si Tigreal juga bahkan untuk Roger sekalipun. Dan kalau kita lihat kali ini dari teman-teman Geek Fam sepertinya mereka mau main aman aja, mereka mau nunggu Lord yang kedua mungkin ya. Atau mungkin nunggu teman-teman dari Alter Ego ada satu mungkin yang bisa keculik gitu ya seperti tadi. Jadi Geek Fam mereka lebih baik coba bersabar dulu. Iya yes, bener banget. Tapi di sini kalau kita lihat Alter Ego benar-benar terpressure banget, di mana mereka juga udah mau melaju ke arah depan atau mungkin ke mid lane pertengahan aja dia udah mungkin takut karena memang di sini kalau kita lihat Geek Fam yang tadinya ke pressure langsung bisa mengembalikan keadaan dengan tepat banget, dan ini dia Lord yang kedua udah mulai keluar dan teman-teman dari kedua tim harus benar-benar men-setup posisinya untuk melakukan kontes di area Lord yang kedua sih, karena ini pasti akan game changing banget untuk kedua tim. Iya, ini momen yang krusial sih sebenarnya dan Lordnya by Fruity sudah hadir dan kalau kita lihat tadi Gover sempat ganti sepatu ya kok ya. Iya, Aha. ganti sepatu apa dia? Oh, dia kayaknya bikin sepatu ke arah ini deh Magic Penetration kalau aku nggak salah lihat. Soalnya tadi dia baru bener-bener aja sepatunya tuh jadi. Iya baru beli. Jadi mungkin kayaknya dia ada ganti mungkin. Dan kalau kita lihat dari Geek Farm mereka coba baiting dulu kayaknya ya. Yes. Mereka mau coba bait terlebih dahulu. Tadi udah benar-benar tinggal sedikit lagi sih, tapi langsung di reset begitu aja. Lordnya di PHP-in sama teman-teman dari Geek Fam karena memang gak mau mengambil resiko juga. Lagi kembali di reset karena Alter Ego-nya juga gak mau mengambil engagement yang signifikan juga ke area depan. Mereka benar-benar harus melihat position mereka jangan sampai offside. Karena kalau udah offside sekali itu pasti akan benar-benar mengembalikan keadaan, dan mau gak mau Alter Ego pasti nanti akan terpressure dan akan mendapatkan kekalahan di game pertama kali ini. Harley-nya bikin magic ini kok, magic penetration, yang Arcane Boots, kayaknya diganti deh. Dan kalau kita lihat kali ini Dylan mencoba, Force, brute item force. yang paling laris. sekarang. Yes, dan Rizelnya udah jadi Malefic Roar juga sih untuk seorang Wen kali ini. Dan Nino masih sibuk di area atas nih Cipi. Yes, bener banget. Kayaknya Benedettanya emang disuruh untuk mengalihkan Ninonya untuk tidak ikut ke area tim fight-nya karena Bisa dibilang kayak mungkin untuk jagain posisi Nino juga ya. Karena ini split push yang dilakuin sama Nino bisa dibilang kayak distraction juga dari teman-teman Alter Ego gitu loh. Geek Fam yang mungkinnya
tadinya pengen Lord, mereka coba untuk tahan terlebih dahulu karena kalau mereka sampai kehilangan turret juga di area atas, Gikfam ya bisa dibilang harus hati-hati juga minimapnya. Tapi kali ini bakal coba lakukan inisiasi terlebih dahulu. Kak, enggak ada tim fight kecil yang dibuka tadi. Dan niat banget sih Dilannya, Dilan. wah memang sih. Ini aku ya kayak ngerasa dia tuh kayak Uranus tau gak? Oh my Yang main God. sampai lupa base, entah base siapa gitu kan. Tapi memang sebenarnya ini sih yang bagus dari Dilan sendiri. Karena dia tahu ya dari minionnya bisa nge-push kapan aja. Dan kalau misalnya memang dia bisa mengotong jalannya minion yang keluar dari teman-teman Alter Ego, dari base Alter Ego, ini kan lebih enak lagi buat minionnya Gikfam buat nge-push ke turret base. Yes, dan itu satu minion bisa membantu Nino untuk menghancurkan satu turret di area top lane. Benar-benar mereka berpikir keras untuk melakukan setup di area late game-nya di situ. Karena kalau kita lihat juga Nino udah ada immortal, jadi makin tebal juga ya. Agak sulit walaupun di situ ada 2 hero tapi nggak kekurangan HP sama sekali dari Ninonya sendiri. Kamu. Mhm. Iya, ini kalau kita lihat Hansnya bener-bener di cover habis-habisan sih. Yes. Kayak The Alter Ego, mereka kayaknya bener-bener butuh banget sih Nino buat nangkap ke arah Hans sih kalau aku bilang, kalau untuk ada tim fight besar ya. Yap, dan ini dan Hansnya sendiri kalau kita lihat positioningnya benar-benar ada di belakang dan dia nggak mau buka maju duluan kalau backup-nya nggak cover dia nggak Iya. atau buka war duluan, dan di sini mereka benar-benar objektif sangat-sangat dahulu. objektif terlebih dahulu sih, benar-benar nggak mau melakukan engage team fight yang besar juga karena akan merubah strategi permainan dari kedua pemain. Dan lagi-lagi ini ketiga kalinya Lord di poking, apakah ini akan di PHP lagi oleh kedua tim? Iya, kayaknya masih coba Yes. better gitu. Emang benar sih, aku setuju sama yang kau bilang. Ini dari Hans itu sebenarnya udah enak banget. Makanya dia benar-benar sebenarnya nggak mau terlalu komit ya. Kalau misalnya dia sebenarnya bisa aja nyulik satu, tapi dia nggak mau komit. Dia benar-benar nunggu teman-temannya yang ngebuka gitu loh. Jadi dia tinggal ya udah finisher, jadi finisher aja sebenarnya dari Gikfam sendiri. Karena ini depannya tebel-tebel banget. Iya, Yes. Howie udah Struktur. tebel, Iya, Raptor makanya. udah tebel. Aha. Tinggal lihat sih duelnya gimana kabarnya. Iya, ini kayaknya sampai besok ya. Iya. Masih sama-sama kuat juga dari Yuzongnya. Dan apalagi Yuzongnya di sini pakai Festival of Blood kan. Jadi kayak dia bakalan wah enak banget sih sebenarnya untuk ada 1v1 situation sama Dilan sendiri. Oke, dan ini keempat kalinya Lord sudah mulai dipoking oleh kedua tim. Tinggal dikit lagi, akankah langsung diamankan oleh kedua tim? Dan di situ kalau kita lihat rupture-nya udah benar-benar tipis banget. Ada Deadly Magic tapi masih bisa survive. Oh, akhirnya. Liur, oh my god. Langsung flicker dan kalau kita lihat masih bisa bertahan dari Black Elga, tapi Dragon Ninonya Form. mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form, dan bahkan lihat Rupture-nya bakal coba untuk mukul mundur Nino kali ini, tapi Ninonya masih cukup tanky. Serangan sisi lain masih ada Death Code juga yang bakal coba diharus oleh Dilan dan juga Howie. Mulai datang kali ini Hansen dengan Wolf Transformation tapi tidak mendapatkan siapa-siapa. Masih belum mau komit tapi ternyata lihat bakal coba ditabrak kali ini Rupture-nya, tapi Lae'zel langsung punya Bolteng. Cross Bolteng yang bakal coba dibuka. Rupture masih bisa bertahankah? Masih punya Immortal dan bahkan lihat masih coba untuk mundur-mundur dengan Second Hammer. Tapi lihat Guavanya cukup free di area belakang. Ini justru yang sebenarnya dibutuhkan sama Alter Ego. Mereka butuh Nino untuk join team fight-nya. Yes, tapi dari tadi dialihkan mulu sama Benedetta yang melakukan split push. Dan akhirnya Nino setelah ikut ke area team fight berhasil mengembalikan keadaan di mana dua bertukar satu di sini cukup menguntungkan dari teman-teman Alter Ego tanpa berpikir panjang. Tapi di situ ada Dilan yang memposisikan dirinya juga. Electro Final Blow sudah dikeluarkan. Dilan tipis banget, tapi Hansnya datang dengan sangat cepat di situ kalau kita lihat Lord. Buset. Lordnya kayaknya bakal coba dipaksa dan bahkan dan- masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Kita lihat Hans di sini bakal tumbang, Death Code bakal coba mundur terlebih dahulu, bakal coba di backup oleh Lae'zel dan juga Nunu. Howie. Kita lihat dari seorang Howie harus mundur, bersinya cukup sakit. Dan bahkan lihat air liur yang sebenarnya nggak bisa sempat menyelamatkan seorang Howie di sini. Setidaknya dia nggak ke pick off sih, jadi nggak ke wipe out. Tapi permasalahannya ini bakal sulit banget buat air liur untuk ngedefense sendirian, dan bahkan Lordnya juga udah mulai berjalan ke area atas. Ini masih ada waktu sih sebenarnya buat teman-teman Gikfam. Yes, masih ada waktu untuk menahan Lord. Sedangkan di situ juga Lord udah dihadang sama beberapa minion juga yang berjalan. Masih ada waktu untuk 16 detik lagi. Hans bangun dan melakukan backup ke arah Lord. Yang kedua tentunya benar-benar timingnya pas banget ketika teman Alter Ego mencoba untuk mengambil momentumnya tuh pas banget sih tadi. Satu persatu teman-teman dari Gikfam akhirnya berhasil ditumbangkan dan mengembalikan keadaan ini dari replaynya. Kok apa? Yes, dan dari replay kalau kita lihat memang ya, secara Gikfam ini mereka agak sedikit tersendat terutama dengan knock up yang dilakukan oleh Lord tadi. Iya, Yes. Lordnya ini kayak ngebantuin tim fight ya. ngebantu untuk tim fight.
dari Alter Ego dan ya karena memang dari Gig juga mereka komitnya waktu darahnya udah separuh-separuh Udah pada low gitu, ya. udah low. Mhm. Jadi ya agak sedikit berat sih buat Gig Fam-nya dan mereka harus sebenarnya merelakan Lord yang tadi gitu loh. Betul, dan kali ini lihat juga ada pengawalan untuk Lordnya di area atas dan masih bisa ditumbangkan juga karena kalau kita lihat dari Geek Farm, mereka memang harus benar-benar coba untuk ini sih, manfaatin momentum kalau aku bilang. Karena mungkin kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya damage dari Airly ini juga lumayan sakit ya kok ya. Heeh. Dari yang overturn-nya pas yang tadi di team fight di area mid-nya tuh lihat langsung hilang gua fire begitu saja. Ada Winter Truncheon, tapi masih ada Nino kali ini yang mulai datang dengan Black Dragon Form dan bahkan lihat bakal coba dipukul mundur semuanya. Ninonya sendirian di area depan tapi udah ada bantuan dari Devcot. Tapi di sisi lain Dilan masih punya final blow dan bahkan lihat masih bisa di knock up. Nino masih punya immortality tapi lihat tuh tebel banget God. Festival of Blood dan bahkan kalau kita lihat dari Oh. hands-on-nya benar-benar kuat banget dari oh. seorang Nino. Tapi kita lihat di sini Dilan masih mau lebih, sepertinya masih bisa mundur juga dari area belakangnya. Dan bahkan Nino harus ditumbangkan begitu saja. Teman-teman dari Alter Ego mereka udah pada low banget. Gigma mereka tahu mereka bisa manfaatin momentum ini, mereka coba untuk maksimalin dan bahkan lihat Airliur bahkan udah selesain Holy Crystal-nya. Itu ya Wow. burst damage dari Kagura tadi dia memang ngincer ke Harley tadi. Iya makanya Ke instant. itu langsung instant kill gitu gak sih? Ya langsung instan gak banget sempat langsung. bereaksi. Aha, makanya aku bilang kayak ini momentumnya sih mungkin inisiasi bisa dipegang sama seorang Airliur sih. Dia udah langsung punya Holy Crystal, Glowing One juga untuk seorang Airliur. Iya, ini akan menjadi sebuah ancaman bagi teman-teman Alter Ego karena benar-benar tadi instan, benar kata Kowa, cepet banget. Di mana Harley-nya belum sempat ngeluarin space-nya itu untuk mundur ke Space belakang, escape. ya langsung dihilangkan gitu saja sama Airliur di area mid lane dan Gue rasa memang dari gignya memang mereka menargetkan buat dapetin si Harley ya. Iya, karena mereka Karena banyak kan hero Harley rese kok. banget juga kan. Yes. Bisa Betul. keluar masuk enak udahlah. Ini kita langsung hilangin dia. Ya at least kalau misalnya Airliur juga tumbang ya udah sama-sama damage-nya hilang. Iya. Tapi lebih ke arah kayak junglernya kan yang hilang buat Alter Ego. Jadi pastinya rugi jauh lebih besar untuk Alter Ego tadi. Iya, dan terlebih lagi Gifron tuh banyak banget hero lock-nya Implosion dari Rupture juga, Airliur yang pakai Nino Overturn, dan Falling Star Moon juga bahkan dari Howie. Dan ini Nino memang jadi problem sih sebenarnya buat Geek Farm. Kayak ketika dia dikejar banyak banget gitu tadi di area jungle-nya, dia masih bisa survive gitu. Spellwall-nya masih kuat banget, dia punya Festival of Blood, dia masih punya bahkan Bloodlust juga untuk seorang Nino. Jadi dia cukup pede sebenarnya untuk tahan badan di area depan, tapi permasalahannya ketika dia mundur tadi, Alter Ego pun semua member-membernya udah low. Jadi nggak ada Yes. yang berani untuk mungkin kasih poking damage juga ke arah Geek Farm gitu loh. Jadi nggak ada follow up damage dan nggak mau melakukan kesalahan juga teman-teman dari Alter Ego Iya. langsung mundur ke belakang karena tadi kalau kita lihat dari teman-teman Geek Fam-nya juga langsung Lihat tuh, Oh. lihat tuh. Wah, lihat tapi nggak masih ada Winter Execute-nya siap. Truncheon. Dan bahkan masih bisa menumbangkan Airliur, kali ini bakal tumbang juga. Langsung di Sesuai shutdown. dengan prediksinya dari Kowawa, tapi permasalahan nih Alter Ego bakalan rugi banget karena hilang itu jungle-nya yang Kowawa bilang ya. Betul. Dan mereka nggak bakal punya retribution untuk kontes di area dari Iya. Lord nanti. Betul. Dan kali ini bakal coba dikejar, Nino masih bisa mundur, Deathwatch. Oh, dia ejector minion aja kali ini. Dan mungkin hanya untuk menakut-nakuti aja ya dari seorang Yes. Deathwatch juga. Biar teman-teman dari Geek Farm coba mundur terlebih dahulu. Karena tadi backupnya bener-bener cepet banget. Datang semuanya hanya untuk nge-backup seorang Nino di area mid lane. Dan itu kalau aku jadi Gova ya, kayak aku kesel banget sih. Iya, Ke-pick iya. off-nya sama Airliur terus gitu loh. Ya kayaknya 5 itu 3 lah atau 4 lah dari Airliur. Iya. Itu banyak ya bun. Kayak hampir 80%-nya dia tuh ke-pick off-nya sama, ini sama support loh. Gitu, bukan sama jungle ya. Kalau sama jungle oke lah. Iya. Tapi ini sama seorang support dari Geek Farm. Ya, jadi kalau mereka mau kontes Lord agak ragu-ragu nantinya. Iya. Karena execute retribution bakal Iya. jauh lebih siap buat Geek Fam-nya. Iya. Dari Hans, apalagi kita lihat ya sebenarnya team fight-nya yang banyak gak terlalu banyak kayak team fight yang diikutin sama si Hans sih kalau aku bilang. Kebanyakan mostly ya mungkin dia jadi finisher aja atau dia nge-poking aja gitu kan. Iya, dan juga Geek Fam mereka coba buat main aman ya. Mereka dari tadi cuma split, Benedictanya di posisi yang berbeda dan teman-teman yang lain. Temannya di atas, dia dari bawah, berlaku kebalikan Yes. juga. Dan kalau ya untuk selanjutnya dari Geek Fam-nya ya mereka kayak gak mau buat tampil Lord dulu sekarang. Di ejectornya diarahkan ke Corruptor tapi nggak ada yang tumbang di sini kalau memang udah tebel banget karena udah
di menit 29 ini item-item mereka udah full juga. Tapi lihat ini yang overturn langsung connect ke arah Rizal, tapi masih ada needle in floor juga dari seorang Wen. Devcotsnya masih bisa mundur juga. Dilan masih ngelakuin hal yang sama dengan Nino di area bawah. Yes. Tapi di sisi lain, 4 member dari masing-masing tim mereka sibuk untuk coba dapetin momentum. Nino mulai masuk kali ini, Black Dragon Form udah mulai di pop up, tapi Oke, lihat ruptur yang bakal Air Lily menjadi itu langsung. korban kah. Tapi di sisi lain bakal coba dipiksa tim fightnya. Masih ada Winter Punch untuk seorang Howie kali ini. Dan bahkan Rizal yang harus dipanis pertama. Double kill. Ruptur bakal coba ditukarkan, tapi di sisi lain lihat Hansnya bakal coba dikejar. Di sisi lain Dilan bakal coba ngejar ke arah seorang Eudora kali ini dengan final blow, tapi terkena stand dari seorang Jehehe. Kali ini masih bisa bersurvive kah? Enggak, ternyata J bakal tumbang dan bakal coba dibalaskan oleh seorang Nino. Immortalnya bakal pecah, Dilannya masih bisa diharap, masih bisa di-trade. Tapi ternyata Hans mulai datang kali ini, Cipi. Yes, di sini Hans mencoba untuk melakukan engagement, tapi karena udah tebal banget Black Dragon Form sudah di luaran juga. Hansnya apakah akan ditumbangkan dari teman-teman Alter Ego? Ternyata enggak, masih bisa survive sih. Yes, dan Howie itu tebel banget sih kali ini, tapi ternyata masih ada Devcots juga. Dia bakal coba untuk kenabrak Hans dengan Wolf Ravage, bakal coba balik terlebih dahulu, bakal coba untuk dikejar sama seorang Nino. Tapi ini Nino dan Howie, ini bakalan lama banget sih mereka kalau misalnya team fight 1 lawan 1. Yes. Kayak bisa dibilang sama-sama tebel, sama-sama kuat, lifestyle sama-sama kencang. Dan bahkan Howie pun masih punya silk yang bisa dia manfaatkan sebenarnya untuk team fight 1 lawan 1 sama Nino. Jadi kayak mungkin kayak apa ya, tarik ulurnya bakalan panjang banget sih kok ini. Yes. Dan akhirnya Holy Crystal, item terakhir buat Eudora selesai juga. Selesai ya. Nah ini yang udah mulai serem sih dari Alter Ego. Karena tadi kan cuma lightning, ada defense Iya. blast juga ya, emang sakit gitu loh. Tapi dengan ada tambahan magic attack lagi, bakal jauh memungkinkan untuk bisa memberikan one hit kill. Iya, magic power-nya ya. Dari sama Eudora. Itu kalau Eudoranya nggak ketangkap terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat reply-nya sih, team fight-nya cukup panjang sih. Yes. Kayak sebenarnya dari Alter Ego mereka bagus banget untuk pisahin team fight-nya Howie sama teman-teman dari Geek Fam lainnya kan. Tapi permasalahannya Howie itu masih punya Immortal, masih punya Winter Truncheon juga. Jadi kayak numbangin Howie aja di depan tuh susah banget gitu loh. Iya, dan juga kayak dari Alter Ego ya, karena mereka beberapa kali pick, sekarang mereka harus bangun defense dulu sambil coba buat dapetin Lord. Karena di sini Lordnya kayak kita melihat ya, untuk Lord yang sekarang belum ada yang bisa dapetin. Iya. Dua-duanya masih berupaya buat bisa dapetin Lordnya, buat bisa menangin gamenya. Iya, ini krusial banget sih momennya. Emang kayak apalagi Geek Fam udah nggak punya turret base atas sama bawah. Ya, jadi mereka benar-benar agak kesulitan juga untuk ikut serta dalam kontes sih, karena kalau kita lihat Yuzongnya juga udah mulai cutting minion juga, mulai fokusnya ke arah turretnya gitu, biarin keempat timnya itu nge-secure Hara Lord. Dan untuk Nino-nya mencoba untuk clearing minion dulu, dan di sini kalau kita lihat dari teman Alter Ego kayaknya udah mulai melakukan engage yang signifikan juga ke area Lord. Dan ini Geek Fam sih memang harus hati-hati sih, karena sisi atas dan bawah itu super minionnya bakal jalan dari teman Alter Ego. So mungkin mereka harus benar-benar pekama banget, jangan sampai mereka sibuk team fight gitu ya, sibuk cari momentum, tiba-tiba ternyata minionnya udah nge-push, ngecicil ke area base, kan agak sedikit sayang juga buat teman-teman dari Geek Fam. Yes, jadi mereka benar-benar harus objektifnya kedua antara Lord dan juga ke arah atas dan bawah turretnya. Nah makanya itu sih yang dilakukan sama Dilan, dia benar-benar Split. ngejaga betul biar minionnya nggak terlalu nge-push terlalu jauh. Iya, di sini kalau dari segi turret sih Alter Ego sangat diuntungkan sekali sih, karena masih ada inner better turret yang menjaga base utama di situ masih utuh juga. Tinggal timingnya yang pas aja sih untuk nge-secure Lord yang ketiga ini benar-benar keras banget. 33 menit di sini permainan masih belum bisa mengembalikan keadaan juga untuk teman-teman dari Geek-nya. Iya, nah kalau kita lihat Howie sampai beli potion untuk Magicnya juga, dan kalau kita lihat Devcots sih yang mesti hati-hati sih. Aku benar-benar takut banget dia. Mungkin buka vision buat teman-teman Alter Ego, tapi backupnya harus ngeliat juga sih positioning dari teman-temannya, apakah terlalu jauh, nanti jangan sampai dia nge-pick off terlebih dahulu dan team fight-nya bakal jadi timpang tanpa adanya seorang Devcots nantinya. Yes, di sini mereka benar-benar mantengin Lord dulu, masih berpikir siapa nih yang akan buka engage duluan ke arah Lord. Rizal-nya juga masih invasi jungle sampai jungle-nya udah benar-benar habis sih di situ. Di sisi lain dari Benedetta juga Yuzongnya cuman clearing minion doang tanpa adanya fight 1v1.
mereka benar-benar main secara objektif juga sih. Dan di sini Eudoranya udah gemes banget sih ya, karena di bawah dari Benedetta langsung melakukan follow up dan di situ Dilannya benar-benar harus hilang, masih bisa survive kah? Bakal coba dikejar kali ini Black Dragon Fall langsung mengincar ke arah seorang Dylan. Dylan yang coba untuk lari, tapi dan langsung bisa ditumbangkan di area bawah. Dan memang dia juga nggak punya immortal, jadi emang agak sedikit sulit. Dia kaget kali ya mungkin ketika Eudoranya dia pikir bakal coba grouping sama teman-teman Alter Ego di area Lorded kan. Tapi ternyata memang harus ada pergerakan atau bisa dibilang kayak ada satu yang inisiasi mungkin yang harus dibuka dari masing-masing tim. Ya, gue rasa dari tadi itu yang harus dilakukan oleh Alter Ego. Iya sih. Mereka terlalu lama membiarkan Benedetta sendirian di bawah. Mereka nggak ngejar Benedettanya, Benedettanya enak banget buat melakukan split push dan itu kayak ngebaying. Itu membeli waktu yang sangat-sangat banyak banget buat Geek Fam Junior. Iya, tapi kali ini earlier-nya udah pakai fling-nya dan bahkan dia mencoba untuk mundur, bakal coba dikejar. Langsung flickering tapi ejectornya nggak mengenai ya kok ya. Tapi meskipun begitu masih ada backup juga, masih bisa ditumbangkan dari seorang earlier. Rupture kali ini yang bakal coba untuk mendorong, nggak sakit hammer. Tapi kalau kita lihat itu damage-nya udah terlalu sakit banget. Dan bahkan The Crossbow Fang dari seorang Razel kali ini. Dan langsung meninggalkan Hans sendirian dan bahkan di wipe out oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka ternyata nggak butuh Lord Chippy. Ya benar banget gak butuh Lord, langsung saja melakukan one straight push ke arah base-nya karena udah terjadi wipe out dari teman-teman Geek Fam. Dylan yang udah bangun kayaknya juga nggak bisa men-secure 5 pemain di area base-nya, itu benar-benar sakit banget. Dylan gak bakalan bisa, sepertinya agak sedikit sulit dan langsung kali ini Alter Ego mereka mengamankan poin mereka yang pertama. Dan meskipun tadi kita lihat ya, banyak banget sebenarnya momentum yang terjadi dan